Halo semuanya, aku Putri. Aku adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2020. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang gimana sih caranya bikin jadwal harian atau jadwal mingguan biar bisa lebih produktif dan lebih terstruktur kegiatan sehari-harinya. Nah, sebenarnya dari dulu beberapa dari kalian itu ada yang nanyain ke aku gimana caranya bagi waktu sekolah sama les mungkin, atau cara bagi waktu kuliah, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lain. Kalau aku ada YouTube, aku sering bikin video YouTube, dan juga aku ada sedikit thrift shop, jadi thrift shop kecil-kecilan gitu. Di video kali ini aku akan lengkap ngasih tau ke kalian dari cara, tips, manfaat, sampai ke media yang aku gunakan untuk membuat jadwal. Nah, sebelum aku kasih tahu ke kalian mengenai itu semua, aku pengen kasih tahu dulu tentang apa sih itu produktivitas. Mungkin beberapa dari kalian udah sering denger ya dari video TikTok, YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kalau yang aku baca-baca dan aku dengar juga, produktivitas itu bukan berarti kita sibuk terus-menerus. Jadi kalau misalkan kalian belajar dari jam 7 sampai jam 7 malam tuh ya, 12 jam, bukan berarti kalian produktif. Jadi kalau aku simpulkan, produktivitas itu adalah kemampuan memaksimalkan waktu untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik juga. Intinya yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Aku kasih contoh, misalkan ada A, dia tuh belajar 3 jam dan dia paham 2 mata pelajaran yang bener-bener paham banget di luar kepala, bisa ngerjain soal, paham prinsip-prinsipnya. Terus ada B yang dia belajar 3 jam juga, tapi dia bisa pahamnya tuh 5 mata pelajaran. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, mungkin beberapa dari kalian bilang, oh iya, B itu lebih produktif daripada si A, karena dia belajar 5 mata pelajaran. Padahal kalau misalkan si B ini belajar 5 mata pelajaran tapi di akhir ternyata dia gak ngerti apa-apa atau belum paham mengenai prinsipnya, itu yang lebih produktif adalah A, karena meskipun dia belajar sedikit tapi dia itu langsung paham apa yang dia pelajarin. Semoga contoh dari aku tadi itu mudah dan dapat kalian mengerti ya. Jadi yang penting itu adalah kualitasnya. Nah, itu dia contoh dari aku. Kalau misalkan ada yang belum kalian ngerti, boleh langsung aja komen di bawah. Atau mungkin kalau ada pengertian dari aku yang salah, juga boleh kalian koreksi di bawah. Terus, apa sih hubungannya antara jadwal sama produktivitas? Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, menurut aku jadwal itu meningkatkan banget produktivitas aku. Karena yang pertama, dengan membuat jadwal, aku menjadi lebih terstruktur. Aku tahu apa yang aku kerjakan dan kapan aku harus mengerjakannya, dari jamnya, harinya, dan juga durasinya. Yang kedua, aku jadi tahu berapa waktu yang harus aku luangkan untuk mengerjakan sesuatu hal. Misalkan nih, aku mau membuat jadwal. Nah, di situ kan kita harus mengira-ngira ya, kira-kira berapa sih durasi waktu yang kita perlukan. Seandainya kan aku nulis 5 jam, aku pasti mikir-mikir lagi, kira-kira aku bisa nggak ya belajar selama 5 jam penuh, bisa nggak? Akhirnya, aku lebih memilih untuk belajar 2 jam aja dengan mata pelajaran yang mungkin cuma 2 atau cuma 1, tapi aku paham banget di akhir sesi belajarnya. Jadi, kalau misalkan menurut aku dan saran aku untuk kalian, nggak perlu dipaksa untuk fokus lama-lama demi kelihatan sibuk. Karena balik lagi, bukan masalah kuantitas kalian lama belajarnya, tapi kualitas belajar kalian di akhir sesi belajar. Yang ketiga, dengan aku membuat jadwal belajar, aku jadi tahu mana yang fleksibel dan mana juga yang mutlak. Maksudnya apa sih? Jadi yang mutlak itu misalkan waktu kelas kalian. Kayak aku tuh kelas dari 9 sampai jam 12. Itu udah pasti nggak bisa aku ubah kan, karena memang udah jadwalnya seperti itu. Terus rapat-rapat juga biasanya nggak bisa diubah. Untuk yang fleksibel itu misalkan waktu belajar kalian, yang sendirian, atau ada kegiatan lain. Jadi, seandainya kalian lagi capek, itu bisa di push off sebentar dan dikerjakan di lain waktu. Yang keempat, setelah aku menyusun jadwal belajar aku jadi tahu nih berapa sih waktu yang aku punya untuk istirahat. Karena istirahat itu penting ya teman-teman. Jangan sampai kita itu burn out dulu, baru kita istirahat. Dengan membuat jadwal yang baik dan sesuai dengan kapasitas diri kalian, kalian pasti bisa kok punya waktu istirahat, biar pikiran kalian tetap fresh. Itu dia manfaat dari membuat jadwal dan hubungannya dengan produktivitas. Sekarang aku pengen ngasih tau ke kalian mengenai tips-tips membuat jadwal. Yang pertama, taruh dulu kegiatan-kegiatan yang memang mutlak. Kayak tadi udah aku sebutin, kelas, ataupun rapat, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak bisa diubah gitu ya waktunya. Yang kedua, setelah kalian memasukkan kegiatan-kegiatan yang mutlak, baru deh kalian taruh yang fleksibel. Misalkan belajar, bikin video, atau mungkin membaca buku lain, dan sebagainya. Yang ketiga, jangan lupa taruh jam istirahat ataupun break. Karena ini penting banget ya, jangan sampai kalian diforsir terus belajarnya atau berkegiatannya selama 5 jam atau 7 jam tanpa istirahat. Karena kalian tentunya perlu makan, perlu minum, perlu berdiri dari tempat duduk, perlu nggak lihat laptop, dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk istirahat juga. Yang penting juga dari aku adalah kalau misalkan memang kalian lagi capek atau lagi burnout gitu, nggak apa-apa kalian mundurin dulu nih jadwal-jadwal yang fleksibel, karena kan mereka bisa diubah.
Tapi ingat ya, jangan sampai kalian mundurin karena hal-hal yang gak penting. Misalkan kalian males dan sebagainya. Jadi harus tetap komitmen sama jadwal yang udah kalian buat. Tadi udah aku kasih tahu sedikit salah satu manfaat dari bikin jadwal menurut aku, yaitu kita jadi tahu kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita me time, refreshing, jalan-jalan. Pokoknya intinya kapan sih waktu kita untuk berrelaksasi. Nah, kalau aku sendiri, salah satu cara aku untuk me time itu adalah biasanya dengan merawat kulit aku gitu ya. Meskipun kita mandi gitu sehari-hari, tapi ada waktunya dimana aku pengen scruban dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri, body care yang aku gunakan untuk me time itu adalah rangkaian dari Scarlett Whitening. Karena di Scarlett Whitening ini tuh udah lengkap banget dari mulai body scrub, shower scrub, sampai lotionnya juga dengan wangi yang enak-enak banget. Ke kalian gimana caranya pakai body scrub. Pertama, aku cuci dulu tangan aku atau basahin badan kalian. Di sini aku pakai body scrub yang varian romansa, wanginya enak banget. Dibuka dulu aja penutupnya. Terus kalian tinggal ambil aja body scrubnya. Ini nggak usah ngirit-ngirit ya, yang banyak aja pakainya. Karena dia itu ada butiran-butiran halus yang nggak mengiritasi kulit kita walaupun dia itu mengeksfoliasi. Nah, ini aku usapin terus tunggu 2-3 menit. Digosok-gosok untuk mengangkat kotoran ataupun kulit-kulit mati. Lalu yang terakhir adalah kalian bilas dengan air sampai bersih. Lanjut, aku pakai shower scrubnya, ini yang varian pomegranate, wanginya fresh banget, kayak pakai sabun biasa aja sebenarnya, tapi dia ada butiran halusnya untuk membersihkan kulit juga. Lalu kalian bilas. Kalian udah lihat ya tadi gimana cara aku mengaplikasikan dan juga tekstur dari body scrub dan juga shower scrubnya. Jadi memang body scrub yang romansa ini tuh dia wanginya enak banget dan mengandung vitamin E dan juga glutathione. Fungsinya untuk apa? Dia tuh fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Lalu dia juga bisa mencerahkan kalau misalkan dipakai secara rutin. Yang kedua, tadi kalian juga udah lihat aku lanjut dari body scrub ke shower scrubnya. Dan yang lagi aku pakai sekarang adalah yang pomegranate. Ini warnanya ungu, gemes banget. Kalau kalian nonton video aku udah pakai juga yang coffee ya variannya. Itu juga enak banget wanginya, aku suka banget. Dan untuk yang pomegranate ini, dia tuh mengandung vitamin E, glutathione, dan juga kolagen. Fungsinya untuk apa? Dia tuh juga untuk mengangkat kulit mati dan juga mengangkat sisa-sisa kotoran. Kalau misalkan tadi pas body scrub itu mungkin masih ada yang tersisa. Terakhir, setelah aku pakai body scrub dan juga shower scrubnya, aku tutup dengan menggunakan body lotion dari Scarlett Whitening juga. Nah, di sini aku lagi pakai yang varian Freshie. Dan kalau misalkan si varian Freshie ini, dia tuh wanginya seperti namanya fresh banget, kayak agak-agak asem gitu ya. Tapi aku nggak terlalu bagus ya menerjemahkan wangi. Pokoknya enak banget dan seger banget di kulit. Body lotion varian Freshie ini tuh dia mengandung vitamin E, glutathione, kojic acid, dan juga niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan, mencerahkan, menutrisi, dan juga tentunya bikin kulit kita menjadi segar dan harum. Pertama, aku buka dulu lock dari botolnya, terus aku tuang aja ke tangan aku dan aku ratain sampai rata. Dia tuh teksturnya mudah meresap dan gak lengket sama sekali, jadi nggak bakal nempel ke baju kalian. Yang atas yang udah aku pakai, bawah yang belum. Menurut aku, semua produk dari Scarlett Whitening itu bagus banget untuk melembabkan kulit kita karena kerasa banget ya dari pertama kali pakai juga kulit aku langsung lembab, langsung lebih halus. Tapi untuk efek mencerahkannya itu nggak bisa cuma dipakai sekali-sekali ya teman-teman. Jadi harus kalian pakai secara rutin agar mendapatkan hasil mencerahkan yang permanen. Itu dia rangkaian body care aku. Kalau misalnya aku lagi pengen me time, bener-bener gak ngerjain apa-apa, cuman ya santai-santai aja gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian video selanjutnya. Aku akan ngasih tau ke kalian media apa sih aku gunain untuk bikin jadwal dan tipe-tipe jadwal yang pernah aku buat. Lanjut. Ya agak panjang ya penjelasannya. Jadi tadi udah aku kasih tau produktivitas itu apa, manfaat bikin jadwal, dan juga tips bikin jadwal. Sekarang aku pengen ngasih tau ke kalian media apa sih yang pernah aku gunain untuk bikin jadwal. Yang pertama, aku itu pernah pakai menggunakan media kertas. Jadi bisa kalian lihat nih di bagian sini, itu adalah jadwal yang pernah aku buat. Dan enaknya pakai kertas itu bisa kita tempel langsung di depan mata dan di tempat meja belajar. Jadi kalian langsung ingat dan langsung kelihatan gitu ya harus melakukan apa di hari tersebut. Tapi ada juga negatifnya. Yang pertama itu membuat sampah menjadi lebih banyak karena pasti setiap minggu itu harus ganti atau mungkin perharinya harus ganti, jadi memperbanyak sampah di rumah kalian. Yang kedua, susah banget kalau misalkan ada yang pengen diubah. Jadi kalian udah nulis nih misalkan seminggu pengen apa, tapi ada perubahan jadwal, itu bakal sulit banget untuk diubah kecuali mungkin kalian pakai pensil gitu ya, jadi bisa dihapus. Yang kedua, aku bikin desain sendiri kayak pas masih SMA atau pas masih sekolah gitu ya. Aku bikinnya di Canva, kalian bisa buat aja gitu ya bentuk-bentuk tabel. Ini tuh enaknya dia bisa dijadiin wallpaper di laptop, dan karena aku sering buka laptop jadi biasanya langsung kelihatan.
Tapi negatifnya juga ada, karena kita harus ngedesain terus di save dulu baru dijadiin wallpaper. Biasanya dia tuh lebih ribet lagi kalau misalkan kita pengen ngubah jadwal. Yang ketiga yang lagi aku pakai sekarang adalah Google Calendar. Menurut aku itu bagus banget dan berguna banget, karena pertama dia itu udah ada jam-jamnya, jadi kalian tinggal masukin jam dan dia bakal ke runut sendiri. Yang kedua itu dia bisa warna-warni banget, jadi buat kalian yang suka ngeliat jadwalnya warna-warni itu pas banget buat kalian. Tapi kalau nggak mau warna-warni juga bisa kok. Tiga, dia tuh gampang banget diubah. Kalau misalkan ada perubahan jadwal, tinggal kalian hapus terus pindahin ke hari yang lain. Menurut aku penting banget sih buat kita ngelihat jadwal yang udah kita buat setiap pagi, biar inget gitu ya kita pengen ngelakuin apa di hari itu. Nah, tadi udah aku sharing ke kalian media yang aku gunakan untuk bikin jadwal. Kalau misalkan aku simpulin lagi, aku itu paling suka yang Google Calendar, karena tadi ya dia paling jelas, paling fleksibel juga, dan sampai sekarang pun masih aku gunakan. Sekarang aku pengen ngasih ke kalian mengenai tipe-tipe jadwal yang pernah aku buat. Yang pertama, aku itu pernah nyoba tipe jadwal yang to-do list. Jadi gimana caranya? Tinggal nulis aja apa yang pengen aku lakukan hari itu, mulai dari belajar, materi-materi belajar, ataupun ada rapat dan sebagainya. Enaknya dari tipe ini adalah kita itu gampang ya, tinggal kira-kira aja apa yang pengen kita lakukan dan sebagainya. Tapi nggak enaknya itu kita jadi nggak tahu nih batasan waktu untuk mengerjakan sesuatu, kapan kita harus mulai, kapan kita harus berhenti. Kadang-kadang malah ada yang nggak dikerjain, kadang-kadang malah ada yang kelamaan gitu ngerjainnya. Yang kedua, tipe yang aku lakukan sekarang adalah time blocking, mana kita itu mengatur kapan kita mulai, kapan kita selesai, jadi durasinya itu jelas, kita bisa memaksimalkan waktu yang kita punya gitu ya, jadi kualitasnya juga bisa lebih bagus. Tapi mungkin gak enaknya itu adalah agak ribet sedikit, tapi balik lagi ke tujuan dan kenyamanan kalian masing-masing dalam membuat jadwalnya. Itu dia yang bisa aku sharing mengenai jadwal aku sehari-hari. Untuk media dan tipenya itu balik lagi ke kalian, mana yang lebih mudah dan mana yang lebih nyaman kalian lakuin. Pokoknya cari aja yang bisa memaksimalkan waktu kalian sehingga kualitasnya itu lebih bagus dan kalian bisa lebih produktif. Terima kasih semuanya yang udah nonton video aku. Dadah!